Yang saya muliakan para bante, khususnya Bapak Ponijan sebagai moderator, begitu pula dengan panitia dari unit kegiatan kerohanian Universitas Surabaya yang sudah bekerja dengan susah payah untuk merayakan Peran Wesak 2554 dengan acara tadi dan sekarang talk show. Langsung ke persoalan. Kalau Anda sudah membaca atau tadi beberapa orang sudah membaca buku The Secret tersebut, ya itu dikatakan secret dalam artian bahwa penulisnya mau menarik perhatian kita semua. Karena awal-awal berbicara sudah berbicara tentang hukum ketertarikan. Jadi di situ menekankan bahwa untuk melakukan sesuatu kita harus punya interest dulu pada hal tersebut. Kalau anak-anak misalnya mau sekolah tapi dia tidak tertarik belajar, sulitlah dia untuk maju. Jadi seseorang akan gampang maju kalau betul-betul dia tertarik dengan apa yang dia mau kerjakan. Sama saja dengan Anda sekalian sekarang, kalau tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswi Universitas Sriwijaya maupun talk show ini, apa yang akan Anda dapati pasti kurang. Namun menarik yang diuraikan untuk kesuksesan, kebahagiaan dalam berbagai macam aspek yang disampaikan oleh buku The Secret ini. Namun saya melihat kesuksesan yang disampaikan berbicara dengan orang-orang yang memang sudah sukses, dan mereka itu yang dibincangkan bahwa kalau orang-orang ini bisa, Anda juga pasti bisa begitu. Nah, itu yang saya pikir dalam pandangan agama Buddha tidak selalu harus begitu, sebab ini cuma berbicara di puncak-puncak kejayaan yang saya katakan pendekatannya itu adalah pendekatan materialistis. Maksud saya materialistis cuma berbicara ya yang fakta memang sudah terlihat. Tapi kan kita juga ketahui bahwa banyak orang yang sudah berjuang, tertarik pada hal itu, berjuang sungguh-sungguh, tapi belum berhasil. Kalau yang sudah berhasil, no problem, sudah sukses. Tapi yang belum termasuk di antara Anda pasti juga banyak yang sudah berusaha belum berhasil. Saya berikan contoh dalam pandangan agama Buddha, titik-titik keberhasilan yang ingin dicapai oleh manusia awam. Ya, kita orang awam. Bante enggak itu begitu, ini orang awam. Karena keinginan pertama Sang Buddha katakan, orang ingin menjadi kaya dengan cara yang wajar. Itu memang betul, buku sukses bilang begitu. Yang kedua, kita ingin punya jabatan dan kedudukan yang baik, tentu aja dengan nama baik di masyarakat. Yang ketiga, kita ingin supaya kita hidup hati-hati dan berusia panjang. Keempat, nah ini yang sulit tidak dibicarakan di situ. Kalau kita meninggal dunia, semoga kita terlahir di alam yang menyenangkan, alam surga. Nah, ya kalau bicara alam surga, nah ini artinya sudah berbicara spiritual, alam real
sudah susah, karena kalau bagi orang berbicara real materialistis, sulit bicarakan tentang alam surga tersebut. Nah, jadi problematik kita kalau kita lihat dari buku The Secret itu, cara mencapai itu apakah cuma seperti yang dinyatakan? Kalau kita sudah betul ingin, tertarik, kita bisa capai. Nah, sebab itu ketertarikan itu yang dikatakan tadi moderator tadi itu, ya kita memohon, kita meminta, ya memang itu yang kita inginkan. Tapi saya juga sadar berapa banyak orang di dunia ini yang meminta but cannot be fulfilled, karena nggak bisa, belum sampai. Karena di situ saya bilang buku ini secret, tapi masih ada lagi di other secret, yaitu karma kita. Karena yang bermain mereka itu sukses, misalnya dikatakan Leonardo da Vinci, ketertarikan dan kesuksesannya itu diperlihatkan dengan bentuk karya-karya seninya. Tapi siapa dulu Leonardo da Vinci? Apa cuma karena dia begitu? Apa cuma begitu saja? Jadi itu yang banyak orang tidak lihat. Sedangkan kalau kita terjun dalam pandangan agama Buddha, kesuksesan kita sekarang betul juga mirip merupakan puncak-puncak pencapaian kita karena sudah start dengan karma-karma baik kita. Nah, berbicara karma baik juga, nggak bisa cuma bilang karma baik begitu saja. Memang itu benar, tapi bicara karma baik berkaitan erat juga dengan perjuangan kita yang sudah begitu banyak dalam banyak kehidupan, lalu resultantenya atau puncak-puncak pencapaiannya itu pada kehidupan sekarang. Jadi di balik cerita secret itu, the other secret adalah karma dan kelahiran kembali. Situlah kita maju. Walaupun karma-karma yang lampau tersebut pada kehidupan yang lampau itu tidak serta-merta pasti akan sukses. Untuk orang lain iya, tapi kebanyakan orang juga harus berjuang habis-habisan sekarang. Karena kita tahu karma sekarang juga penting, bukan selalu yang lampau melulu. Orang lain iya. Contoh saja, kita tidak bisa membantah ada anak-anak yang lahir sudah sama keluarga kaya. Dia tanpa kerja apa-apa, ya sudah kaya. Tapi anak orang lain tidak bisa, karena berapa banyak saya katakan pada mahasiswa, anak-anak yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena tidak mampu di bidang ekonomi. Begitu masuk perguruan tinggi sudah ditodong dengan 100 juta. Oh, ada fakultas kedokteran 250 juta rupiah. Bagaimana dia mau kuliah kalau memang secara ekonomi? Taruh kata dia tertarik mau, tapi tidak bisa secara ekonomi, kecuali dia punya kualitas tertentu yang memungkinkan, seperti anak yang ada di Denpasar, Bali, dia mendapat beasiswa. Nah, karena ada kualitas khusus. Kalau tidak, yang cuma biasa-biasa saja, sulit. Terlalu banyak yang tidak melanjutkan ke perkuliahan. Nah, jadi dengan kata lain, kesuksesan itu juga kita harus bangun. Ketertarikan anak-anak kita sudah bagus, suka komputer, suka telepon canggih, itu bagus. Tapi kalau
Kalau Anda tidak mau mati cepat, tidak bisa cuma bilang tidak, harus melakukan sesuatu. Fokus, inilah saya katakan fokus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu seperti tadi, ketertarikan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau Anda bisa disambar oleh karma buruk tiba-tiba, maka sebelum karma buruk menghantam kita, lebih baik kita bikin pertahanan yang paling kuat dengan banyak berbuat karma baik. Tapi spesifik. Apa itu? Menyelamatkan makhluk lain. Bahasa Jawanya itu function. Ya. Jadi Jawa orang juga bilang begitu kok. Atau menyelamatkan orang lain yang mau sakit, ke rumah sakit nggak mampu, kita bantu. Orang yang mau beli obat tak mampu, kita bantu. Perlu donor darah dan yang seperti itu. Supaya kalau karma baik kita sudah begitu kuat, kita sudah buat, karma buruk dengan begitu bukan hilang, tetap akan menyerang kita. Karena tidak ada karma baik itu dihilangkan begitu saja. Tapi caranya dengan bikin benteng kuat dengan karma baik, begitu karma buruk menyerang, yang tadinya harus mati, tidak mati, cukup setengah mati. Tapi masih hidup, datang kemari masih bisa. Kan pakai kursi roda pun jadi aja. Nah itu bukan aneh. Jadi kita fokus juga. Kalau mau sukses semua yang seperti dikatakan oleh buku The Secret, kita juga harus hidup. Mau sukses maju tapi kalau mati apa artinya? Sudah cerita sudah selesai. Ya mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Pak moderator tadi, para dewa juga mendengar cerita ini. Karena dibilang bisa mengajar para dewa. Ya pada prinsipnya kita tidak lihat, tapi makhluk itu di mana-mana banyak. Nanti Bante terangkan lebih jauh lagi. Itu Bante punya bidang. Saya cuma mengomentari dari sudut Buddhis bahwa kesuksesan kita dalam berbagai bidang, mau bahagia, memang itu tergantung juga pada pikiran kita. Susah-susah orang berpikir atau berusaha mati-matian orang itu berbuat, ternyata saya bukan di Secret sekarang, saya nyelonong sedikit. Siapa yang sudah nonton film Kiamat 2012? Kan ceritanya bagaimana keluarga itu sampai keluar dapat telepon dari mantan suami, rumah mereka ambruk. Jadi dengan kata lain, jangan terlalu ngoyo yang lucu-lucu. Moral spiritual, banyak berbuat baik yang dikatakan oleh pemain-pemain tadi itu penting. Karena nanti itu yang modal terakhir kita. Rumah dengan apa? Ya kita jadi kaya pantas dengan cara-cara yang benar. Tapi jangan dengan cara-cara yang bengkok. Tadi juga sudah dibicarakan. Kalau wanita tidak setuju, dukun berbicara. Loh, tidak bisa begitu orang Buddhis. Kalau tidak bisa kaya dengan cara yang benar, pergi ke pesugihan. Hentikan yang begitu. Main-main begitu menggunakan makhluk lain, dan itu berbahaya bagi Anda. Kalau Anda meninggal, ganti posisinya, tapi welcome to hell first. Jadi ke sana dulu, baru lahir jadi makhluk pengikut si dukun punya cerita tadi. Itu bahaya. Hentikan. Masih banyak yang saya mau ngomong, tapi kalau saya ngomong sendiri saya nanti dibilang mau menang sendiri. Jadi saya kira ini cukup dulu. Saya menanti pertanyaan kali. Senang sekali sebetulnya malam hari ini saya ketemu dengan Pak Wawor, karena rasanya tidak terlalu sering saya satu panggung dengan Pak Wawor, satu frame kalau nanti sudah direkam. Karena sejak dulu saya memang salah satu fans beratnya Pak Wawor. Ya. Rekaman-rekaman ceramahnya beliau selalu saya tonton, bahkan sampai sekarang. Jadi beliau ceramah di berbagai tempat, kemudian ada yang mengkoleksi dalam bentuk CD, VCD, ada ceramah kemarin saya nonton juga yang di Semarang dan sebagainya. Wah, hebat sekali beliau, apa yang diterangkan, wah ini luar biasa. Dan malam hari ini
saya langsung sampai terpesona. Wah, saya liatin terus luar biasa sekali. Ya, apalagi topik kita tentang The Secret dan memang beliau wawasannya sangat luas. Saudara-saudara, pembahasan kita pada malam hari ini tentu kalau saya mau melihat bahwa The Secret itu juga tidak semuanya salah. Jadi ada kebenarannya juga. Yang pertama yang tadi juga dibahas oleh Pak Wawor dan juga oleh Pak Ponijan tentang hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini sebenarnya juga dikenal di dalam ajaran Sang Buddha. Karena ini adalah hukum tarik-menarik. Nah, sudah bisa. Tes dulu. Ya, ini ternyata hukum tarik-menarik itu kabel tidak boleh ditarik maksudnya. Itu ternyata ada kebenarannya di dalam ajaran Sang Buddha. Karena kita berkumpul itu jelas karena ada jenis yang sama. Satu contoh saudara, Anda yang berkumpul di sini, ini karena jenis yang sama, sama-sama manusia. Coba kambing masuk ke sini, pasti ditolak, karena bukan jenisnya. Kecoa masuk ke kursi Anda, pasti jerit-jerit juga Anda. Nah, jadi hukum tarik-menarik itu ada kebenarannya. Karena itu pula, kalau kita mau melihat, orang itu sering mengatakan gini, wah, orang kalau sudah hoki, kok ya banyak yang hoki ya, tambah hoki. Nah tadi cerita Polandia ini memang agak spesial. Ya, sudah jadi presiden itu berarti puncak karmanya sudah top, jatuh naik pesawat. Tapi itu menarik kita pelajari karena jarang terjadi seperti itu. Ya kan? Berapa banyak presiden pada mati naik pesawat? Tidak banyak kan? Nah, jadi itu jarang. Tetapi kalau yang kita sering lihat adalah orang yang hoki makin hoki. Satu contoh, nanti ada door prize nggak ya? Ada. Saya sering melihat orang yang dapat door prize itu adalah orang yang sebetulnya kadang tidak terlalu memerlukan door prize itu. Dia bukan orang yang tidak membutuhkan sekali. Dia orang yang biasa-biasa sudah punya, tapi malah dapat. Misalnya door prize apa? Rice cooker misalnya. Di rumahnya dia itu rice cooker sudah banyak. Karena dia jualan sebetulnya. Penjual rice cooker. Jadi di rumah sudah banyak. Tapi maksudnya ini yang dipakai maksudnya ya. Dia bukan orang yang tidak membutuhkan sekali. Dia orang yang biasa-biasa sudah punya, tapi malah dapat. Coba, Anda pernah merenungkan itu belum? Orang yang dapat door prize itu rata-rata adalah orang yang tidak memerlukan. Makanya nanti saya harapkan orang yang sudah dapat door prize minta diundi lagi. Misalnya door prize-nya hari ini kalau nggak salah komputer apa ya? Mungkin loh. Nanti tanya panitia ya. Sebetulnya di rumah sudah ada. Jadi ya saya door prize-kan lagi. Nah, nanti yang dapat kedua itu sebetulnya juga bukan orang yang terlalu memerlukan. Jadi dapat lagi, aku tidak terlalu perlu, door prize kan lagi. Yang ketiga mungkin juga enggak, sampai yang terakhir yang sudah
pengunjung pulang semua, itu yang nunggu kok nggak dapat, itu dia yang memerlukan. Nah, itu biasanya begitu, saudara ya. Jadi kenapa demikian? Anda sendiri coba renungkan, selalu begitu. Karena orang yang sudah hoki itu secara alamiah, hukum tarik menarik tadi sebetulnya menarik hoki-hoki yang lain. Makanya kalau secara bisnis tadi berbicara tentang material juga, ya, belum berbicara spiritual ya, kita secara material. Orang sering mengatakan, hanya orang yang sukses yang bisa tinggal di daerah bisnis. Kalau di Jakarta apa itu namanya ya? Segitiga emas. Ya, segitiga emas itu ya. CBD. Apa itu CBD? Central Business District. Oh, CBD, Central Business District. Nah, saudara-saudara, orang yang bisa tinggal di pusat-pusat bisnis itu biasanya orang sukses. Coba Anda yang datang dari berbagai kota, ingat baik-baik, orang yang tinggal di daerah pusat bisnis, apakah ada yang tidak sukses di situ? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang jawab. Ini berarti termasuk sulit responsnya ya. Termasuk yang belum sukses. Termasuk belum sukses jadi nggak tinggal di pusat bisnis. Enggak lah, mereka justru malu mengakui bahwa mereka sebetulnya termasuk yang tinggal di sekitar daerah bisnis itu. Coba saudara renungkan, kenapa saudara? Orang mengatakan, ya tinggal di pusat bisnis ini kan mahal. Orang yang bisa beli itu berarti sebetulnya sudah orang sukses. Yang tidak bisa beli sehingga dia beli perumahan yang jauh dari pusat bisnis, itu sebetulnya dia kurang sukses. Sehingga sudah kurang sukses, tempatnya jauh. Sehingga kalau mau kerja di daerah pusat bisnis, dia pakai angkutan, keluar biaya lagi. Naik sepeda motor, mau ganti Pertamax, beberapa bulan lagi stres. Padahal kalau yang tinggal di pusat bisnis, ya mau kerja, turun dari apartemen atas langsung ke bawah, langsung pusat bisnisnya, tidak pakai biaya apa-apa, ya kan? Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan hoki narik hoki. Nah, sebaliknya, yang jelek itu juga narik yang jelek. Coba kalau di film-film Kaipang itu ada ketuanya loh. Ya kan? Itu film-film, kenyataannya mungkin ada juga. Pasti ada ketua preman, ketua apa. Jenis mencari jenis sebetulnya. Jadi itu adalah hukum tarik menarik. Karena itu kalau Anda melihat siapa tahu saya itu, lihatlah lingkungan Anda. Lingkungan Anda orang hoki, Anda sesungguhnya termasuk jenis hoki. Lingkungan Anda pembolos, Anda pasti nggak jauh-jauh dari itu juga. Karena tidak ada, oh saya ini lingkungannya pembolos tapi saya rajin. Itu yang ngomong gitu biasanya dosen. Murid saya pembolos, mahasiswa saya, tapi saya rajin. Ya itu dosen. Tapi kalau temen, yang mana? Oh ya ini, Pak dosennya di sini. Ya. Tapi kalau murid-murid, karena kalau dia tidak sesuai dengan jenisnya, dia pasti ditolak. Wih sok rajin, guaya lu, hari libur wesaan pergi ke kampus ngapain? Tapi kalau lingkungannya rajin, ayo kita ke kampus. Jangan dong nih libur. Ah kamu males, akhirnya kita ikut. Lingkungan kita apa? Orang yang males ke biara, pasti kita nggak jauh-jauh dari situ. Karena kalau kita rajin nyolok, ditolak di situ. Lingkungan kita, saya lihat kok teman saya main PlayStation ya, sana kok juga ya, sana kok juga, ya nggak jauh-jauh kita juga di situ. Nah itulah saudara, karena itu hukum tarik menarik tidak salah juga. Ya, itu nomor satu, bahwa dasarnya ada betulnya juga. Yang kedua, mintalah. Nah bagian meminta ini
Konsep Buddhis tidak meminta karena kita tidak ada faktor yang harus dimintain. Kecuali bapak dan ibu, ma minta duitnya, mau nonton nih, mau beli buku The Secret. Tapi kita ngomong-ngomong tentang The Secret ini, siapa yang belum baca? Ini pertanyaan penting ini. Ternyata pada belum baca. Lah tema kita hari ini kan The Secret dan Buddhism. Lah kalau Anda belum baca, sebaiknya kita mulai, kita bacakan dulu bukunya. Lah sekarang percuma ya kita bahas. Nah Anda belum baca. Banyak loh ini tadi 90% yang belum baca. Sudah Anda tanyain. Kasihan sungguhan. Ya baik, kalau gitu nanti panitia sebetulnya waktu beli undangan kasih bukunya. Ya. Nah, tentu ditambah biayanya. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang disampaikan Pak Po tadi adalah sebetulnya merupakan inti dari The Secret tadi, bahwa yang pertama adalah meminta. Konsepnya karena dasarnya tidak seperti di dalam Buddhis, memang kita tidak menggunakan kata permintaan. Karena kita tidak ada yang diminta, dari faktor luar itu tidak ada. Tetapi sekarang kita di dalam konsep Buddhis ada yang tidak setara, tapi bolehlah saya mau klasifikasikan di situ. Bahwa kalau kita ingin sesuatu, karena umat Buddha itu sebetulnya boleh punya keinginan. Ya, cuman harus bijaksana terhadap keinginan itu. Kalau kita ingin sesuatu, ada yang dikatakan dengan kekuatan tekad. Jadi kalau di dalam buku itu meminta, kalau di dalam kita sebetulnya bondo nekat. Punya tekad yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Sama dengan Bodhisatta Siddhartha. Bodhisatta Siddhartha, ini kan karena kebetulan mau Waisak tuh, sudah Waisak ya, mencapai kesucian menjadi Buddha kan saat Waisak. Tapi sebelum menjadi Buddha itu kan beliau nekat, menekatkan diri, dalam istilahnya beraditana. Ya, nekat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya niat ingsun. Badhe niat ingsun. Nah, itu nekat sebetulnya. Kekuatan tekad. Kenapa begitu, Saudara? Karena kalau kita tidak ada tekad yang kuat, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena tekad itu adalah salah satu unsur untuk bisa mencapai yang kita inginkan. Pangeran Siddhartha atau Bodhisatta pada waktu itu mengatakan, saya akan duduk di tempat ini dan saya tidak akan bangkit dari tempat ini sebelum mencapai kesucian. Itu tekad sebetulnya. Tidak perlu meminta kepada mana-mana, tapi mengarahkan kekuatan diri untuk mencapai apa yang diinginkan. Justru karena tekad itulah, maka Pangeran Siddhartha sebagai Bodhisatta mencapai kesucian pada saat Waisak yang kemarin baru kita rayakan detik-detik Waisaknya itu.